Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Biarlah hidup kita haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Jikalau sore hari ini kembali kami datang untuk menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu ya Bapa. Kami merindukan Engkau nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, atas penyembahan yang naik di hadapan Engkau. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan melalui acara worship at home ini. Biarlah seluruh umat-Mu bisa mengalami Engkau. Memberkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan bawa korban syukur di hadapan Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya, beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Masuk dalam tempat kudus-Nya, beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, yang bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Mari katakan, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, dia Tuhan dan Raja. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya, beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini,
kita bersorak. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, mari katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, sekali lagi Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin Tuhan, haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat. Amin. Allah yang tak tertandingi Tuhan, Allah yang selalu menyertai kami. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, bahwa kerajaan-Mu kekal untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan.
baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Pada hambanya kami persilakan di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Menghampiri Engkau yang hidup, berlimpah kasih, rahmat dan setia. Biarkan semua orang yang menghadap Engkau boleh mengalami Engkau. Kami bukan datang kepada Allah yang mati tetapi Bapa yang hidup. Biarkan orang-orang yang menyembah Engkau akan melihat Engkau. Biarkan orang-orang yang menyembah Engkau akan mengalami Engkau malam hari ini ya Bapa. Mari Engkau menjamah setiap kami. Nyatakanlah hatimu, nyatakanlah pribadimu. Supaya kami boleh dibawa untuk mengenal Engkau. Kami memang tidak melihat Engkau, tapi kami percaya Engkau ada.
Dan kami percaya kuasa dan kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami. Biarkan semua yang datang kepada Engkau boleh mengalami Engkau. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan firman menjadi pelita dan pemimpin bagi langkah-langkah kami. Firman akan membawa kehidupan kami kepada terang yang ajaib. Berfirmanlah bagi kami, karena kami rindu mendengarkan Engkau ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Ini adalah seri khotbah saya yang ketiga mengenai doa adalah sebuah tempat yang rahasia. Ya, sekarang saya masuk ke nomor yang ke-7. Tapi sebelumnya mari kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita mesti percaya setiap kali kita berdoa bahwa Bapa di surga itu melihat kita. Amin. Dan dia bukan hanya mengabsen. Jangan salah mengerti ya saudara. Tuhan itu tugasnya bukan mengabsen seperti guru kita di sekolah. Ya bes hadir gitu. Dia bukan hanya tukang absen. Tetapi Tuhan ketika dia lihat anak-anaknya datang kepadanya di dalam doa. Allah yang tidak kelihatan itu. Allah yang berada di tempat yang tersembunyi itu akan membalas. Terjemahan lain, akan memberikan upah, akan memberikan hadiah, akan memberikan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang yang mau berdoa. Ya bes kepengen enggak dapat hadiah dari Tuhan? Kepengen ya? Itu bukan hanya dalam acara Natal kamu bisa dapat hadiah dari Tuhan. Tiap hari kamu bisa dapat hadiah dari Tuhan kalau kamu datang menghampiri Tuhan di dalam doa-doa di tempat yang tersembunyi. Semua kepengen ya dapat hadiah ya. Semua kepengen hadiah. Tapi repotnya orang percaya itu hanya bodoh kepengen saja. Kalau tanya kepengen hadiah, kepengen. Ayo berdoa. Enggak. Ya sudah tahu ya cara dapat hadiahnya itu lewat apa? Lewat kita masuk ke tempat yang tersembunyi. Tutup pintu, menjumpai Allah di tempat yang tersembunyi. Dan percayalah meskipun itu ada di dalam kamar yang tidak ada seorang pun melihatnya, Bapa melihatnya. Dan Bapa bukan hanya melihat, Bapa memberikan upah, Bapa memberikan hadiah, Bapa membalas apa yang kita lakukan lewat doa-doa kita. Amin. Nah, sekarang kita lihat, tadi kita sudah belajar 2 hari ini bahwa doa adalah sebuah tempat. Yang ke-7, tempat apa itu doa? Doa adalah sebuah tempat di mana disebutkan penderitaan Kristus. Apakah sudah tahu ya bahwa kita ini ikut Tuhan bukan hanya untuk jalan berkat. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Lihat ya, ini kerinduan Paulus. Dia rindu mengenal Tuhan sepenuhnya. Bukan hanya mengenal berkatnya, tapi dia rindu mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Karena dia rindu mengalami kuasa kebangkitannya, dia kepengen juga bersekutu dalam penderitaan dengan Kristus. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya tidak tahu apakah ini juga kerinduan keinginan saudara. Tetapi orang-orang yang rindu mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia akan mengambil tempat di dalam penderitaan Kristus. Kalau saya membaca semua ayat-ayat mengenai penderitaan Kristus, itu selalu berakhir dengan kemuliaan. Tidak ada
kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Ketika kita ambil bagian di dalam penderitaan. Nah begini. Yang dimaksud di dalam penderitaan Kristen itu bukan tunggu dianiaya. Ya, bukan. Karena ada ayat yang berkata turutlah dalam penderitaan Kristus. Jadi ini sengaja untuk ambil dalam penderitaan Kristus. Bukan tunggu ada mara bahaya, tunggu ada penyiksaan bagi orang-orang Kristen, tidak. Penderitaan adalah sebuah keputusan apakah kita mau ikut di dalamnya. Dan salah satu jalan untuk ikut masuk dalam penderitaan Kristus adalah lewat doa. Karena apa? Kita sudah belajar di hari-hari sebelumnya bahwa doa adalah tempat di mana semua keinginan-keinginan daging kita dipatahkan atau dihancurkan. Yesus punya keinginan tidak ingin meminum cawan itu. Tetapi dia tahu Bapa kepengen dia meminumnya. Dan di mana keinginan Bapa itu bisa dimenangkan, itu lewat doa. Jadi orang yang tidak berdoa, maka orang itu akan sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan-keinginan dagingnya. Itu pasti. Kalau saudara tidak berdoa, maka saudara akan dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging saudara. Dan keinginan-keinginan daging itu berujung kepada kematian, kepada maut. Tetapi orang-orang yang dikendalikan atau dipimpin oleh Roh Allah akan mengalami kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, mari masuk kepada jalan penderitaan Kristus. Karena di dalam jalan penderitaan, kita akan beroleh kuasa kebangkitan dan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan dikatakan, roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, daging kita itu memang lemah. Oleh karena itu, lebih sering daging kita tidak kepingin berdoa. Betul lah? Atau saudara kalau berdoa menggebu-gebu, dagingnya ngajak berdoa terus kayak ajak kita main game. Gitu. Kalau tanpa disuruh kan kepingin terus main game. Tidak begitu ya. Daging ini lemah, makanya kalau ditanya apakah dagingnya kepingin berdoa, sama sekali tidak ada kepinginan. Malah dagingnya sama sekali tidak kepingin doa. Nah, tapi ya saudara, kita tidak boleh ikut keinginan itu. Kita mesti menundukkan diri kita kepada roh. Ajak berdoa, ajak dia berdoa, entah kepingin atau tidak kepingin. Dan saat kita berdoa, itu sedikit demi sedikit ya saudara, roh akan menguasai keinginan-keinginan daging kita. Ya. Jadi sekali lagi, yang ketujuh, doa adalah sebuah tempat di mana saudara dan saya ambil dalam penderitaan Kristus. Dan orang-orang yang ambil bagian dalam penderitaan Kristus akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Orang-orang yang ambil dalam penderitaan Kristus akan mengalami kemuliaan Kristus. Amin. Jadi jangan takut menderita di dalam doa-doa. Karena itu akan membawa kita kepada jalan kemuliaan. Yang kedelapan, doa adalah tempat di mana kunci-kunci kerajaan itu diaktifkan. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. 16 ayat yang ke-19. 16. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kata ikat dan lepas itu dalam bahasa aslinya itu adalah sebuah arti hukum. Artinya dilarang, kalau diikat itu dilarang, kalau diizinkan itu dilepaskan.
Jadi artinya Yesus menyampaikan kepada Petrus dan semua orang yang percaya bahwa orang-orang yang percaya itu diberi otoritas rohani di bumi. Jadi waktu saudara dalam doa, kita bisa mendeklarasikan atau memerintahkan hukum-hukum apa yang boleh terjadi di bumi ini, maupun hukum-hukum yang tidak boleh ada di bumi ini. Dan itu sah. Karena apa? Karena kuasa otoritas itu diberikan oleh Kristus kepada gerejanya atau kepada saudara dan saya. Dan kapan atau di mana kita pakai otoritas ini? Yaitu pada waktu kita berdoa. Jadi sekali lagi ya saudara, kita punya otoritas yang besar. Dan mari kita belajar memakai otoritas itu. Kalau tidak dipakai, lama-lama gimana? Sesuatu seperti pisau ya. Kalau dia tidak pernah dipakai, lama-lama dia tumpul. Sama otoritas rohani yang Allah berikan, itu seringkali kalau tidak digunakan, akan menjadi lemah. Oleh sebab itu mari, saudara dan saya mesti ingat ya saudara. Saudara ada di dunia ini dengan sebuah tujuan, dengan sebuah maksud, supaya lewat kehidupan saudara, kerajaan Allah akan ditegakkan atau diluaskan. Ya. Yang ke-9, doa adalah tempat di mana kita memperluas wilayah kita. Tempat rahasia doa adalah tempat di mana kita memperluas kapasitas roh kita. Dan kapasitas roh kita itu akan menentukan ukuran wilayah kita. Ukuran wilayah itu artinya ukuran tingkat atau pemerintahan kita di dalam roh. Coba lihat di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-13. Prinsip ini diketahui oleh Paulus dengan sangat jelas. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Lihat ya saudara. Wilayah pelayanan, wilayah pekerjaan, kuasa untuk kita memperoleh kekayaan, itu semua ada batasnya. Saya tidak tahu apakah saudara yang pengusaha-pengusaha itu tahu ya. Wilayah. Karena di dalam Alkitab ya, kuasa untuk memperoleh kekayaan itu datang daripada Tuhan. Itu bukan karena usaha keras kita atau bukan karena besarnya modal kita. Tidak. Alkitab selalu menuliskan lihat ya. Tuhan itu menetapkan batas-batas patok. Orang ini bisa dipercaya untuk wilayah seperti ini dan lain sebagainya. Nah, wilayah-wilayah yang Allah pasrahkan kepada kita, itu tingkatannya bergantung ukuran rohani kita. Dan ukuran rohani kita itu ditentukan oleh ukuran doa kita. Apakah pengusaha-pengusaha itu punya pikiran? Kalau saudara mau maju secara rohani, bukan modalnya yang ditambah. Apanya yang ditambah? Kapasitas rohmu ditambah. Mungkin sudah pikir, kerjaanku rek ngene-ngene torek. Misalnya begitu ya. Mungkin saudara merasa modalnya yang kurang. Atau apanya yang kurang. Alkitab tidak menuliskan begitu. Alkitab menuliskan kuasaku yang akan membuat engkau kaya. Apakah kuasa Tuhan itu dalam bentuk modal? Tidak. Kuasa Tuhan itu adalah sebuah kapasitas rohani. Kalau sudah melihat di dalam perjanjian lama ya, Aholial dan Besaleel. Itu orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk mengerjakan semua perabot-perabot di dalam rumah Tuhan. Jadi urapan Tuhan itu ada bukan hanya di dalam pelayanan.
Urapan Tuhan itu ada waktu kita kerja. Tidak ada amin ya. Amin ya Bes. Waktu ya Bes nyablon itu ada urapan Tuhan. Luar biasa. Hah? Percaya enggak? Kayaknya enggak ya Pak. Saya nyablon biasa-biasa saja. Tapi percayalah saudara. Mulai malam hari ini sudah mesti percaya. Urapan yang sama waktu kita melayani adalah urapan yang sama pada waktu kita kerja. Kuasa yang sama pada waktu kita melayani, kuasa yang sama pada waktu kita kerja. Makanya saya adalah orang yang sama sekali tidak percaya kalau ada orang bisa berhasil dalam pelayanan, tapi dia gagal di dalam usaha. Gimana bisa terjadi? Karena urapan yang sama yang membuat saudara berhasil dalam pelayanan, urapan yang sama akan membuat saudara berhasil di dalam tempat kerja. Itu bukan urapan yang berbeda. Jadi jangan begini ya. Nanti kalau saya sudah bangkrut kerjaan baru mau melayani Tuhan. Jadi bukan begitu prinsipnya. Jadi sekali lagi ya. Dan urapan waktu kita bekerja itu urapan yang sama kudusnya dengan urapan pada waktu kita melayani. Dan itu sekali lagi ditentukan oleh kapasitas doa. Dan saya mau pakai contoh saja ya di tempat ini. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu waktu World Prayer Assembly, sudah tahu ya. Waktu saya rasa Komsel ini kok begini-begini saja, saya buyarkan. Kemudian kita sama-sama ada di dalam World Prayer Assembly yang waktu itu ada di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kita doa-doa, setelah World Prayer Assembly kita ada doa pencurahan Roh Kudus. Pokoknya isinya doa-doa, tidak ada komsel, tidak ada apa, kita doa. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, saudara. Kita bingung, ini sudah berdoa kok tidak terjadi apa-apa. Tetapi saya melihat ya saudara, setiap kali ada kegerakan doa, sebuah doa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, Tuhan membawa kita masuk ke dalam sebuah pelayanan-pelayanan yang baru. Mulai ada pelayanan orang-orang sakit. Mulai ada pelayanan di puskesmas. Mulai ada pelayanan orang-orang spesial. Itu semua saudara. Saya sudah mulai lihat, waktu itu kita belum pernah ada menara doa. Kemudian ada menara doa. Belum ada kegiatan doa apa. Setiap kali ya, kita membuat sebuah kegerakan doa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tuhan membawa kita dalam pelayanan yang lebih besar. Setelah saya renung-renungkan betul ini prinsipnya. Jadi kemana arah langkah doa kita, ke situ wilayahnya Tuhan percayakan lebih lagi. Ayo pengusaha-pengusaha, ya Bes ini kan termasuk pengusaha ya kalau dia nih. Pengusaha sablon. Kalau mau sablonannya lebih besar gimana caranya? Ya kapasitas doanya harus lebih besar. Karena kapasitas doa akan menentukan kapasitas roh. Kapasitas roh akan menentukan wilayah pelayanan kita. Wilayah pekerjaan kita. Bahkan ya saudara, seorang berkata begini. Coba periksa kehidupan kita. Apakah kita sudah kehilangan hal-hal yang seharusnya menjadi milik kehidupan kita. Contohnya kesehatan, pernikahan, anak-anak, rumah tangga, bisnis, pengurapan, bahkan iman. Itu semua seharusnya menjadi bagian atau milik di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, mungkin kita pernah mengalaminya, tetapi itu perlu dipertahankan lewat doa-doa yang terus menerus. Jadi saudara, kehidupan doa sebuah gereja yang konstan atau tekun, wilayahnya akan terus menerus diperluas. Saudara percaya? Jadi kegerakan di dalam gereja, gerejanya akan meluas. Itu sejauh bagaimana kita mau melangkah di dalam doa-doa kita. Sebaliknya, ketika kehidupan doa melemah, gereja akhirnya akan kehilangan apa yang pernah diperoleh
sebelumnya. Saya kepingin kembali ya saudara, di Pondok Waras itu eranya itu kembali sebelum kita punya gedung. Itu orang-orang waktu kita tidak ada gedung ya. Tanpa obat, tanpa macam-macam itu, kita percaya saja. Orang mau kumat model apa kita berani. Kalau sekarang saya terus terang akan kalimat pertama yang saya akan tanya, gimana? Apakah ngamuk apa enggak? Kita enggak terima yang ngamuk. Ini sekarang saya pikir ini menurun ya. Dulu ya mau ngamuk model apa, tanpa obat kita berani terima, kita layani. Sekarang ini karena ada obat, kita tidak boleh obat itu salah atau tidak, bukan begitu. Tapi karena saya pikir mungkin kehidupan doanya tidak sehebat dulu. Sekarang kita mulai pilih-pilih pasien. Yang ringan-ringan saja Pak ke sini, yang berat-berat ngamuan taruh di mana dulu. Kalau sudah tenang baru ke kita. Kalau dulu Harto, Oyong, semua yang dipasung-pasung kita nekat saja. Ayo kita kembali ya saudara. Mungkin itu dulu pernah kita alami. Tapi mungkin wilayahnya mulai karena doanya kendor. Ayo kita kembali kepada wilayah doa yang seharusnya akan membuat kita dipercayakan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi ada seorang berkata, engkau tidak akan pernah lebih besar dari kehidupan doamu. Dan engkau kalau mau jadi besar, mulailah dalam tempat yang tersembunyi. Jumpai Bapamu, maka Bapamu akan membalas kepadamu. Mari saudara, saya juga kepingin kembali dalam sebuah kehidupan doa yang bergairah. Karena sekali lagi, tidak ada seorang yang lebih besar daripada kehidupan doanya. Yang menentukan kebesaran di dalam kehidupan kita adalah kehidupan doa kita. Yang terakhir ya. Aman ya kalau yang terakhir. Doa adalah sebuah tempat di mana kita memperoleh perkenanan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih penting daripada hidup diperkenan oleh Tuhan. Amin. Kita bisa kaya tanpa perkenanan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kita bisa berhasil tanpa perkenanan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Hidup ini yang paling penting, itu ada dalam perkenanan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa berkenan? Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang suka bersekutu dengan Bapa. Karena apa? Sudah tahu ya, zaman dahulu tidak semua orang bisa ketemu dengan Tuhan. Hanya imam besar dan itu pun 1 tahun sekali. Tetapi karena tahu ya caranya, dulu imam-imam besar pakai jubah, itu semua ada bel-belnya itu di bawahnya itu semua. Pokoknya dia jalan goyang, dia masuk ke ruang Maha Kudus, kakinya itu ditali. Jadi begitu dia masuk ruang Maha Kudus, kalau dia tidak berkenan ya, mati di sana. Mati ya, tinggal ditarik. Ditarik waktu sudah jadi mayat. Nah, aman. Nah, kalau dia berkenan ketemu Tuhan, ya dia bisa pulang selamat. Jadi untuk ketemu Tuhan itu tadi ya sulit, jarang, dan bisa mati. Nah, waktu Yesus itu mati di atas kayu salib. Itu tirai bait suci itu terbelah. Artinya korban Yesus korban berdarah-darah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa ketemu Bapa kapan saja dan di mana saja. Tidak pakai mati. Coba saudara bisa bayangkan. Yesus korban begitu rupa dan saudara tidak menghargai perbuatan Yesus untuk aku tidak suka berdoa. Ini korban Yesus yang bisa membuat kita bisa datang kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita menghargai karya Yesus. Kematian Yesus. Dengan suka datang menghampiri Bapa di tempat yang tersembunyi.
bersekutu dengan Dia. Karena hanya orang-orang yang bersekutu dengan Dia, orang itu diperkenan oleh Bapa. Saudara rindu diperkenan oleh Bapa? Tidak. Saya di dalam doa-doa saya bilang, saya senang kalau Tuhan memberkati saya. Saya tenang kalau Tuhan menolong saya. Tapi lebih daripada berkat, lebih daripada pertolongan, yang saya lebih rindu, Tuhan berkenan dengan kehidupan saya. Itu lebih penting daripada semua berkat. Itu lebih penting daripada semua pertolongan. Dan itu bisa kita lakukan dengan kita datang menghargai korban Yesus, dengan datang kepada Bapa di dalam doa. Jadi malam hari sudah belajar 4 hal ya. Doa adalah sebuah tempat di mana kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan dan kemuliaannya. Yang ke-8, doa adalah sebuah tempat di mana kunci-kunci kerajaan Allah itu diaktifkan. Yang ke-9, doa adalah sebuah tempat di mana kita akan memperluas wilayah, baik itu pelayanan, pekerjaan, atau apapun yang dipercayakan kepada kehidupan kita. Kita tidak bisa lebih besar daripada kehidupan doa kita. Oleh sebab itu, mari tambahkanlah, lakukanlah sebuah doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Tambahkan terus. Karena pertambahan kehidupan doa kita itu sama dengan perluasan wilayah pelayanan maupun apa yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Dan yang terakhir, doa adalah tempat di mana kita memperoleh perkenanan daripada Tuhan. Amin. Saya rindu 3 hari khotbah seri kita ini akan membawa kita menjadi rumah-rumah doa Tuhan. Tuhan rindu saudara dan saya jadi rumah doanya. Mari kita dengarkan isi hatinya, supaya lewat kehidupan doa yang terus bertumbuh, kita boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yes, God. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari menjadi doa kita kepada Tuhan. Biarkan hidupan kita menjadi tempat di mana kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ya saudara, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak, 3 hari kami sudah belajar bahwa saat kami masuk ke dalam kamar,
berdoa kepadamu di tempat yang tersembunyi, maka Engkau melihat dan akan memberkati tiap-tiap kami. Bapa, kami rindu berkat-berkat rohani saat kami berdoa. Dan biarkan hari-hari ini sungguh-sungguh seperti doa kami lewat pujian. Biarkan kami terus akan dampiri Engkau di tempat yang tersembunyi. Dan biarkan hari-hari ini semua yang melakukannya menerima berkat-berkat seperti yang sudah kami belajar selama 3 hari ini. Mari ya Bapa, Engkau membimbing kami. Firman-Mu berkata kami tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh itu akan membantu. Roh itu akan mengajar. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh berdoa seperti Elia dan mengalami kuasa doa dalam kehidupan kami. Berkati semua telinga yang mendengar, supaya mulai berdoa dengan doa yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Dan biarkan yang kami lakukan, Engkau melihat dan memberkati tiap-tiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.